Jadi DC ini aksinya sengaja ya memfitnah kita di mana tempat kita kerja ya, seolah-olah kita menjadikan kepala kantor atau HRD sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang selalu setia menantikan updatean terbaru dari channel RG Official. Dan saya selalu mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua permasalahannya baik mengenai pinjol ataupun yang lainnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin merilis aplikasi yang sudah diupdate oleh OJK ya, fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan pada 2 Maret 2022. Ini update terakhirnya yang dirilis di situs resminya di tanggal 16 ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngecek sendiri langsung saja pergi ke situsnya www.ojk.go.id, nanti cari saja ya fintech peer-to-peer lending yang terdaftar update terakhir. Nah, saat ini ada 102 pinjol legal yang sudah berizin ya. Ada pengurangan satu pinjol yaitu uang teman. Di sini bisa teman-teman baca ya di situs resmi OJK. Sampai dengan 2 Maret 2022 total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Terdapat satu pencabutan izin usaha fintech lending yaitu dari PT Digital Alpha Indonesia atau yang nama aplikasinya itu Uang Teman. Jadi jika kalian yang masih ada gagal bayar di aplikasi Uang Teman yang sekarang sudah tidak terdaftar lagi di OJK ya, itu memang DC-nya memang masih tetap menagih kalian ya, karena masih ada hutang di aplikasinya. Dan tentu ada beberapa DC mungkin ya memanfaatkan situasi ini ya, sehingga kemungkinan besar ini menurut saya ya, tentu ada pembatalan tanda terdaftar ini ya. Udah jelas ya, mereka berhenti beroperasi, tetapi tetap DC-nya akan masih menagih kalian ya. Jika kalian yang ingin membayar, silakan minta negosiasi kepada DC-nya ya. Kalian tidak bisa membayar keseluruhan, silakan minta pokok ya. Bayar pokoknya saja, pemotongan bunga dan denda. Di sini saya ingin menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ya. Semoga mungkin ini ada di antara kalian dengan pertanyaan yang sama, jadi mohon disimak dulu. Bang, mau nanya, saya ada cicilan di Akulaku di Dana Cicil pinjaman 10 juta. Dapatnya 9,7 juta. Nah, sekarang udah bayar angsuran ke-8 per bulan Rp 1,3 juta atau sudah bayar 10,4 juta. Jumlah pokoknya sudah lunas, sisa angsuran 1 bulan lagi. Ya, ini bunganya. Tapi saya berat untuk bayar angsuran terakhir ini, Bang. Kira-kira masih ditagih nggak ya kalau nggak bayar tagihan terakhir ini? Di aplikasi Akulaku ini ya, yang biasanya dari teman-teman yang ada menggunakan di aplikasi tersebut, jika kita cicil ya atau tiap bulannya kita masih ada membayar, itu biasanya tidak didatangi, tidak dikunjungi. Memang yang kebanyakan yang dikunjungi itu ya gagal bayar sekitar 2 bulan ke atas ya. Terus yang selanjutnya, Bang, kalau Galbay kredit pintar berpengaruh nggak kalau mau kredit motor seperti BAP, FIF dan lainnya? Jadi tergantung dari pinjolnya ya. Jika pinjolnya dari bank atau bekerja sama dengan bank, itu ya kemungkinan besar pengaruh ya. Itu pun jika skor kalian terdapat skor 3. Itu biasanya pengajuan di perbankan atau di perusahaan yang lainnya itu rata-rata terdapat di skor 3. Kredit macet di antara 90 hingga 120 hari ya. Jadi buat kalian yang ada gagal bayar di kredit pintar, itu ya ada beberapa teman yang sudah masuk slik OJK ya. Masuk slik OJK bukan berarti setelah gagal bayar selama 90 hari, tidak ya. Dari awal mengajukan pinjaman pun data sudah diserahkan ke slik OJK ya. Cuma ya bedanya tergantung dari skornya tadi, apakah lancar. Jadi saat ini ya yang ada pinjaman di kredit pintar itu datanya sudah dimasukkan ke slik OJK ya. Bukan berarti setelah gagal bayar dimasukkan, tidak. Nah, jadi tergantung dari beberapa pinjolnya. Jika pinjolnya rutin menyerahkan data debitur ke slik OJK, maka data kalian akan sudah ada di sana ya, di slik OJK. Tapi coba saja dulu, ada beberapa teman-teman yang berhasil ya, ada gagal bayar pinjol tetapi dia berhasil mengajukan di perbankan. Itu bisa saja datanya belum diserahkan ke slik OJK ya, dari penyedia layanan pinjaman tersebut ya, seperti pinjaman online.
Terus yang selanjutnya, Assalamualaikum Bang, mau tanya kalau aplikasi menghabiskan uang, banyak uang dan uang bagus itu ilegal kan Bang? Tolong dibantu Bang karena saya korban arisan bodong, jadi rela-relain cara pinjol-pinjol biar kehidupan bisa berjalan Bang. Aplikasi banyak uang dan uang bagus ini ilegal ya. Jadi di sini jika kalian yang terdapat kejadian yang sama ya, seperti teman kita ini, ya gagal bayar di aplikasi ilegal, itu mending nggak usah dibayar ya. Ada videonya sudah saya buatkan ya, resiko ketika membayar pinjol, bukan malah menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru karena data disalahgunakan ya. Kenapa data disalahgunakan? Karena ya kredit kita bagus sehingga dimanfaatkan oleh DC atau oknum yang lain ya, yang tidak bertanggung jawab. Mereka selalu mencari mana yang dapat dikelabuinya ya. Jadi oknum ini memang seperti itu, dia memanfaatkan data debitur ya. Yang jelas yang paling utama itu DC, saya yakin itu. Nah, jadi kalau saya pribadi saya tidak akan bayar yang namanya pinjol ilegal ya. Yang terpenting jika sesudah ganti nomor ya, itu kan yang jelas DC tersebut akan mentera daftar kontak. Maka dari itu sering saya jelaskan, klarifikasi ke daftar kontak ya, klarifikasi, mohon maaf jika ada penyedia layanan pinjaman online yang mengatasnamakan saya berupa fitnah ya, berbagai macam bentuk ya, mohon tidak ditanggapi karena kejadian ini akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Seperti itu saja ya, untuk pinjol ilegal gak usah dibayar lagi karena akan beresiko nantinya. Terus saya juga pernah gitu Bang, aplikasi Danamu itu kabak tempat saya kerja di WA terus sampai saya dipanggil sama RD gara-gara masalah tersebut, padahal saya tidak pernah mencantumkan nomor kabak saya tersebut. Terus saya kena surat peringatan dari kantor bank. Memang sekarang nggak bisa menjamin legal maupun ilegal, sama-sama ganasnya. Jadi ini pinjol legal ya. Pinjol legal ini dari DC-nya ini, di sini dia tidak menyebutkan aplikasi apa ya, pertanyaan ini. Nah, jadi memang pinjol legal DC-nya itu ya, mereka seringkali menghubungi di mana tempat kita kerja ya. Yang terjadi ini kepada teman kita ini, dia difitnah seolah-olah kabaknya ya dijadikan penjamin atas hutangnya. Nah, itu di 2 minggu yang lalu sudah saya bahas ya. Ada teman kita juga seperti ini ya. Jadi DC ini aksinya sengaja ya, memfitnah kita di mana tempat kita kerja ya, seolah-olah kita menjadikan kepala kantor atau HRD sebagai jaminan hutang kita. Dia memfitnah. Tujuannya apa? Agar kita takut, agar kita segera membayar. Tetapi kenyataannya mereka salah ya. Mau bayar pakai apa? Jika memang belum bisa membayar ya mau bayar pakai apa ya. Jadi apapun bentuk-bentuk yang dilakukan DC tersebut ya tidak akan membuahkan hasil karena kan kalian mau membayar uangnya tidak ada. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Bang, mau minta solusinya. Akun kredipu saya tiba-tiba ada transaksi cicilan tempo 12 bulan angsuran 390.000, sedangkan saya nggak merasa melakukan transaksi itu. Saya sudah menghubungi pihak kredipu tidak mau tahu, tetap saya yang harus membayarnya. Gimana solusinya? Ya, ini memang sering kali terjadi ya, baik pun di akun Shopee, aku laku kredipu. Ini yang terjadi di kredipu, ada oknum yang menyalahgunakan data atau melakukan transaksi di akun kredipunya. Ya, ini sering kali terjadi ya, seperti phishing ya, sehingga mereka oknum tersebut bisa menjalankan aplikasinya di handphonenya. Nah, jika terjadi seperti ini, memang pihak kredipu memang tidak mau tahu, ataupun pihak penyedia lain pinjaman online, karena itu menggunakan data kita ya. Mereka pasti akan tetap menyuruh kita bayar. Cuma di sini ya pasti bisa ada keringanan pembayaran ya. Jadi jelaskan, akun saya disalahgunakan ya, saya tidak melakukan transaksi apapun. Nah, jadi mohon kebijakan dari pihak kredipu atau pihak pinjaman yang lainnya ya, mohon diberikan keringanan ya. Ini mau nggak mau harus kita bayar karena ini menggunakan data kita ya. Bang, kalau APK pinjam duit apakah legal atau ilegal? Nah, ini masih banyak yang bertanya ya.
pinjam duit itu legal, sudah berizin di OJK, tetapi saat ini belum ada DC lapangannya. Terus yang selanjutnya, Bang, saya galbait di Uang Sakti, masuk dompet, Rupiah Maju, dan Danabul. Uang Sakti 16 aplikasi, masuk dompet 3 aplikasi, Maju Rupiah 2 aplikasi, Danabul 2 aplikasi. Apakah DC lapangan di Kalimantan? Ada. Itu legal atau ilegal? Mohon dijawab, Bang, soalnya lagi kalut kacau. Di sini pinjamannya Uang Sakti, masuk dompet, Rupiah Maju, dan Danabul ya. Totalnya di sini ada di Uang Sakti 16, di masuk dompet 3 aplikasi, Maju Rupiah 2 aplikasi, Danabul 2 aplikasi, di 4 aplikasi beranak yang sering kita bahas ya. Nah, jika ini ya, ini tidak ada DC lapangan, mana berani mereka mengunjungi debitur ya. Ini kan penjahat. Mereka menjebak, semuanya memuat penipuan ya. Dari jangka waktu pembayaran, tenor ya, dari jumlah pencairan ya, semuanya memuat penipuan. Sebelum diklik ajukan, di sana terdapat 91 hari atau 90 hari biasanya ya. Dan jumlah pinjaman itu tanpa sepengetahuan kita, mereka langsung potong hampir 40% ya. Tiba-tiba cair ke rekening, pemotongan biaya administrasi, pemotongan layanan atau apalah ya, yang jelas sudah dipotong 40% biasanya ya. Itu tanpa setahu kita ya. Beda dengan kita pinjaman di offline ya, di bank atau di perusahaan pembiayaan yang lainnya, kita sudah melihat biaya administrasinya segini ya, terus bunga dan dendanya akan kita bayar nanti segini, jumlah pencairannya segini, itu kan sudah jelas. Tetapi mereka tidak jelas ya. Pinjaman online ini ketika kita klik, tiba-tiba uang cair dan langsung terpotong 40%. Jika ini terjadi kepada kalian, ini tidak ada DC lapangannya ya. Dan jangan dibayar lagi, tentu beresiko jika dibayar. Dibayar akan cair otomatis kembali ya. Dibayar malah tidak terproses pembayarannya. Itu banyak sekali terjadi yang seperti ini ya. Menurut saya nggak usah bayar lagi pinjol ilegal. Terus yang selanjutnya, Bang, untuk pinjol aku laku, Bukalapak, GoPay, Kredit Pintar menghabiskan uang. Untuk daerah Lampung ada DC lapangan nggak? Di sini aku laku, Bukalapak, GoPay, Kredit Pintar menghabiskan uang ini ilegal ya, menghabiskan uang. Untuk daerah Lampung saat ini belum ada DC lapangannya. Nah, buat teman-teman yang belum saya tanggapin melalui WA, Telegram, ataupun Instagram, mohon bersabar karena banyak teman-teman yang masuk ya. Jadi silakan saja jika ingin bergabung di grup Telegram yang sudah saya sediakan di bawah deskripsi video di bawah ini, silakan hubungi admin. Dan untuk aplikasi yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, kalian bisa cek ya. Cek di bawah deskripsi video di bawah ini, saya sertakan linknya ya. Nanti kalian akan diarahkan ke situs resmi OJK. Jadi kalian tahu mana yang legal, mana yang ilegal ya. Ada 102 fintech pinjol legal yang berizin di 2 Maret 2022 yang sudah dirilis OJK di situs resminya. Oke, untuk terakhir saya ingatkan kepada kalian semua, tetap tenang menghadapi masalah pinjol ya, baik pun legal maupun ilegal ya, sehingga kalian bisa berpikir jernih bagaimana solusi yang tepat ya. Fokus sama kegiatan pribadinya ya. Yang terpenting utamakan kebutuhan keluarga bagi yang sudah berkeluarga ya. Bagi yang belum keluarga, utamakan kerjanya. Jangan terlalu dipusingin masalah DC pinjaman online yang selalu melakukan penekanan ya kepada kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika kurang jelas dalam penyampaian kali ini. Itu saja, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Saya undur diri, Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.